senantiasa membersamai majlis kita ini. Segenap orang tua kami, bapak anda, ibunda, hadirin dan hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Malam ini kita dengan kajian tauhid kita, syarah Ummul Barahin oleh Syekh Al-Imam Al-Mallali, ya, sampai pada sifat qiyamuhu binafsihi. Kita baca sama-sama. Yang ada buku tolong diperhatikan. Qauluhu wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Itu matan Ummul Barahinnya, ya. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Berikutnya syarahannya, ya, syarah Ummul Barahin. Al-murad bil mahal wal murad bil mukhassis al-fa'il. فمعنى القيام بالنفس نفي احتياجه تعالى إلى ذات يقوم بما يقوم العرض بالجرم نفي احتياجه إلى فاعل فلو افتقر تعالى إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون عرضا ومحال ولو افتقر إلى فاعل لكان حادثا wa huwa muhalun kama sayati bayanuhu insyaallahu ta'ala. Dah, sampai situ dulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan paragrafnya. Matannya dulu kita uraikan bersama. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan sifat yang keempat dari urutan sifat salbiyah, atau yang kelima dari awal sifat wujud kita hitung. Dan sifat Allah berikutnya yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya dia, Allah maksudnya subhanahu wa ta'ala, binafsihi, dengan sendirinya. Berdirinya ia, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Maksud dari sifat ini, ya, maksud dari sifat qiyamuhu binafsihi dengan arti terjemahan berdirinya ia dengan sendirinya, maksudnya adalah la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuh, tidak berhajat terhadap mahal dan mukhassis. Tidak butuh dan berhajat terhadap apa mahal dan mukhassis. Apa yang dimaksud dengan mahal dan mukhassis? Sebelum kita beranjak kepada penjelasan, keterangan tentang apa yang dimaksud dengan mahal dan mukhassis seperti yang tertuang di syarahannya, ada baiknya kita kembali dulu pada istilah, ya, dan pengertian qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, berdiri dengan sendirinya. Itu Allah begitu sifatnya. Adapun kita dan apa saja yang ada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu istilah sebutannya berdiri tidak dengan sendirinya, berdiri pada yang lain, berdiri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebutan untuk kita dan apa saja lainnya yang ada, bahwa semua selain Allah tidak dapat berdiri sendiri, ya. Semua yang ada selain Allah berdiri pada yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan pada yang lainnya tak lain tak bukan dialah Allah Ta'ala. Artinya kita semua ini, ya, berdiri pada Allah, bertumpu kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya. Tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Oke? Nah, jadi itu lebih kurang maksud berdiri dengan sendirinya, ya. Itu sifat Allah. Kita berdiri tidak dengan sendirinya, berdiri dengan yang lain, berdiri dengan selain dirinya. Dan yang kita maksud dengan selain diri adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita lihat syarahannya. Ini maksud dengan mahal tadi di pernyataan matan, tidak butuh kepada mahal dan mukhassis, kan tuh di matannya, kan. Yang dimaksud dengan mahal adalah zat.
Ini maksud dengan mahal adalah zat. Ya, kita bisa artikan diri, ya gitu. Zat, ya. Sementara yang dimaksud dengan mukhassis itu adalah fa'il, pelaku. Dimaksud dengan mukhassis adalah fa'il, pelaku. Ya, pembuat. Nah, itu. Jadi, fa ma'nal qiyam bin nafsi, pengertian dan maksud qiyam bin nafsi adalah nafyuh tiyajihi, meniadakan keberhajatannya Allah Ta'ala terhadap zat diri yang dia berada padanya. Sebagaimana berdirinya, beradanya arad pada jirim. Sebagaimana beradanya sifat pada wadah bendanya. Itu dulu, sampai situ dulu. Biar kita uraikan satu persatu. Begini, apa yang ada, ulama meringkas begini untuk kita bisa memahami keterangan tadi. Apa saja yang ada itu dua unsurnya, zat dan sifat. Oke? Apa saja yang ada itu dua unsurnya, zatnya dan sifatnya. Zat itu biasa disebut berdiri sendiri. Zat disebut berdiri sendiri. Adapun sifat sebutannya berdiri dengan yang lain atau berdiri dengan lainnya atau tidak dapat berdiri sendiri. Oke? Bisa kira ini kita tangkap keterangannya. Istilah zat dan sifat. Zat sebutan untuk sesuatu yang berdiri sendiri. Kalau sifat sebaliknya, berdiri pada yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri. Karena memang sifat tidak akan pernah ada kalau tidak ada tempat wadahnya. Bisakah membayangkan ada rasa pedas kalau enggak ada bendanya? Bisa kira-kira? Bisakah membayangkan ada warna tanpa ada benda, wadah sebagai tempatnya? Di mana warna itu berada? Bisakah kira-kira? Demikianlah semua. Bisakah membayangkan ada sifat berani, gagah, ganteng, cantik dan sebagainya? Ketika tidak ada wadah, sosok di mana sifat-sifat itu berada? Kesimpulannya bahwa sifat sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk keberadaannya dia mesti berada pada yang lain. Sifat akan tetap butuh kepada wadah untuk di mana dia berada. Wadah itu, wadah sebagai tempat di mana sifat berada, itulah yang istilahnya kita sebutkan zat tadi itu. Oke? Tempat, wadah di mana sifat berada. Nah, maknakan zat. Jadi sesuatu itu tetap dengan dua unsurnya, zat, sifat. Oke? Kira-kira bisa ditangkap ini keterangannya? Semua apa saja? Malaikat, zat dan sifat. Jin, zat dan sifat. Manusia, zat dan sifat. Hewan, zat dan sifat. Tumbuhan, zat dan sifat. Batuan, zat dan sifat. Apapun, angin, zat dan sifat. Udara, zat dan sifat. Apa? Sebutlah semuanya. Dinding, zat dan sifat. Material, zat dan sifat. Masuk ke alam gaib, surga, zat dan sifat. Neraka, zat dan sifat. Ars, zat dan sifat. Semua begitu. Semua seperti itu. Apapun sesuatu itu pastinya dua unsurnya. Zatnya dan sifatnya. Oke? Bisa kasih pending dulu 1 menit. Pikir-pikir. Karena yang kita uraikan ini memang itu maksud qiyamuhu binafsihi. Kalau yang tadi mohon maaf saya enggak begitu bisa diserap maksud pengertiannya, ini enggak lewat juga ini, qiyam binafsihi. Sesuatu itu, apapun sesuatu itu adanya, tetap ia adalah rangkaian dari dua hal, zatnya dan sifatnya. Untuk benda-benda, apapun yang ada, kita sebut ciptaan, makhluk ciptaan. Maka terkait dengan istilah zat dan sifat tadi dan sifat bendanya. Ini gelas, benda yang kita sebut gelas. Dengan semua sifat yang ada pada gelas ini. Bening misalkan, keras gitu.
tembus pandang misalkan, bentuk seperti ini, nah itu sifat, itu benda dan sifatnya. Ini penutup plastik, ya kan, nah, keras misalkan, warnanya pink, nah itu sifat yang ada pada bendanya. Bisa kira nih tangkap? Sifat sebutan untuk sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia berdiri dengan yang lain. Tapi kalau zat yang dia juga sebutan wadah di mana sifat berada, dia adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Oke? Segala sesuatunya tetap dengan unsur zatnya, sifatnya, bendanya dan sifat kebendaannya. Oke? Apapun sesuatu itu, termasuk juga mohon maaf kepada Tuhan juga, sebutannya zat dirinya dan semua sifat yang ada pada dirinya. Oke? Misalnya kira-kira, ya semua seperti itu. Apapun yang ada, ianya adalah zatnya dan sifat yang ada pada zat tersebut. Tuhan demikian, makhluk Tuhan juga seperti itu. Untuk memudahkan kita membedakan apa yang kita bincangkan ini terkait antara Tuhan dan ciptaan Tuhan. Kepada Tuhan sebutannya zat dan sifat, kepada selain Tuhan sebutannya jirim dan arad. Untuk Tuhan sebutannya zat dan sifat. Diri Tuhan disebut zat. Nah, kemudian pada Tuhan ada sifat kesempurnaan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan nah, itu sifat itu ada pada diri Tuhan. Nah, sebutan untuk Tuhan zat dan sifat. Selain Tuhan, mau malaikat, mau jin, mau manusia, mau surga, mau neraka, mau langit, mau bumi, mau arsy, apapun lah itu, kursi dan sebagainya, sebutannya jirim dan arad. Jirim itu benda, arad itu sifat kebendaan. Oke? Nah, itu. Demikian. Nah, kalau ini bisa dipahami, insya Allah bisa kita lanjutkan keterangannya. Tapi kalau itu belum dipahami, agak sulit melanjutkan keterangan berikutnya. Ya, kira-kira bisa ditangkap dari itu. Nah, sesuatu itu dengan dua unsurnya, bendanya dan sifat yang ada pada benda, sebutan yang dapat berdiri sendiri. Jadi gini, benda itu enggak butuh wadah lain untuk dia berada. Yang butuh kepada wadah untuk berada itu adalah sifat. Nah ini, coba bayangkan, bisa ada warna, bau dan rasa kalau bendanya enggak ada. Bisa. Harum, tapi enggak ada bendanya, bisa. Nah, bisa kira-kira. Bayangkan sesuatu yang harum, semerbak, tapi nggak ada bendanya gitu. Mungkin kira-kira. Wangi, tapi nggak ada bendanya. Pahit, tapi nggak ada bendanya. Merah, tapi nggak ada bendanya. Kenapa? Karena sifat memang tidak dapat berdiri sendiri. Sifat itu baru ada, eksis ketika ada wadah di mana dia berada. Nah, wadah sifat itu seperti warna tadi, itulah zat. Dan warna, bau, rasa itulah sifat. Nah, sebutan untuk selain Tuhan, sebutan selain Tuhan, wadah di mana sifat berada disebut tadi jirim, dan sifat-sifat itu disebut dengan arad. Jirim itu benda apa saja yang kita yakin sebagai ciptaan Tuhan, dan arad adalah semua sifat-sifat yang ada pada benda itu. Di antara tiga dia, bau, warna, rasa, ya itu tiga itu, atau aroma, bau dan rasa, warna, aroma dan rasa. Contoh tuh di antara sifat. Jadi kepada Allah juga seperti itu keterangannya. Allah juga zat dan sifat pada zatnya. Nah, cuma tentu beda lah. Zat kita kan artinya apa saja yang ada selain Allah, zat dan sifatnya, atau sebutan istilah khusus jirim dan arad, semuanya baharu. Itu dia. Jirim dan arad, zat ya, dan sifatnya semuanya baharu. Oh baharu, ada awalnya, ada permulaannya. Tapi kalau zat Tuhan dan sifat Tuhan, qadim azali, tanpa awal, tanpa permulaan. Jadi sekedar sama sebutan istilahnya.
Tapi hakikat, maksud pengertiannya beda. Karena zat Tuhan dan sifat-sifat yang ada pada diri Tuhan, zat Tuhan itu semuanya qadim azali, tanpa awal, tanpa permulaan. Adapun selain Tuhan, mau dia zat dan sifat yang ada pada malaikat, zat dan sifat jin, manusia, apapunlah makhluk ciptaan Tuhan, semuanya baharu, ada awalnya, ada permulaannya. Karena baharu, ada awal permulaannya, maka semua zat sifat itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia berdiri dengan Allah, berdiri ma Allah, berdiri atau adanya karena Allah Ta'ala. Nah, Allah yang mengadakannya dan menjadikannya. Itu beda dengan Allah. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Itu. Nah, itu dia. Ya, lebih kurang maksud daripada qiyamuhu binafsihi. Nah, kita lanjutkan. Jadi pengertian qiyam binafsihi adalah meniadakan keberhajatan, kebutuhan ia, Allah Ta'ala ia di sini, terhadap zat untuk dia berada. Nah, itu maknanya apa itu? Meniadakan keberhajatan diri Tuhan terhadap zat untuk dia berada. Kata ulama, itu maknanya Tuhan itu bukan semata-mata sifat. Karena sifatlah yang butuh kepada zat. Tanpa zat sifat tidak akan pernah ada. Ketika dikatakan Tuhan itu berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada yang lain, berarti dia bukan semata-mata sifat. Itu dia. Itu pengertiannya. Nah, bisa kita ditangkap ini? Itu maknanya. Itu makna qiyam binafsi pada Tuhan. Dia bukan semata-mata sifat yang butuh kepada zat sebagai wadah untuk sifat itu berada. Sebab tanpa zat dan wadahnya sifat tidak akan pernah ada. Karena sifat tetap berdiri pada yang lain. Kalau dikatakan Allah berdiri dengan sendirinya, berarti bukan berdiri pada yang lain. Berarti dia bukan semata-mata sifat belaka. Dia adalah zat wajibul wujud yang pada zatnya dirinya semua sifat kesempurnaan. Itu. Oke, itu maknanya. Jadi menafikan anggapan atau pemahaman kalau Tuhan itu, sosok Tuhan itu semata-mata sifat belaka, mustahil. Nah, ya, itu maknanya. Itu maksud pengertian dari qiyam binafsi yang pertama. Ada dua tadi maknanya, sebagaimana di buku kita. Ya, perhatikan bukunya. Dua tadi pengertian makna qiyam binafsi. Ya, kita perhatikan lagi. Fa ma'nal qiyam binafsi nafyu ihtiyajihi ta'ala ila dzatin yakumu biha kama yakumul arad bil jirmi. Wa, ini itu yang pengertian kedua. Wa nafyu ihtiyajihi ta'ala ila fa'ilin, itu yang kedua pengertiannya. Jadi ada dua maksud pengertian dari qiyam binafsihi sebagai sifat Allah Ta'ala. Nafyu ihtiyajihi ila mahallin ay dzatin yakumu biha wa nafyu ihtiyajihi ila fa'ilin atau mukhassisin, mujidin, muhdisin lahu. Itu jadi dua pengertiannya. Pengertian yang pertama bahwa dengan sifat qiyam binafsihi pada Allah Ta'ala, ya, kita meyakini bahwa ditiadakan ditiadakan keberhajatan, kebutuhan dia Allah Ta'ala terhadap zat untuk dia berada. Ya. Sehingga maknanya bahwa Tuhan bukan semata-mata sifat, karena sifatlah yang butuh terhadap zat atau wadah untuk dia berada. Sebab tanpa zat dan wadahnya sifat tidak akan pernah ada. Karena memang definisi sifat adalah berdiri dengan yang lain, tidak berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau Tuhan diyakini berdiri dengan sendirinya, berarti dia bukan semata-mata sifat, tapi dia sungguhnya adalah zat yang wajibul wujud, zat yang qadim azali, ada tanpa awal dan tanpa permulaan. Itu dia. Itulah pengertiannya. Nah, lalu berikutnya pengertian yang kedua, nafyu ihtiyajihi ila fa'il. Meniadakan keberhajatan, kebutuhan ia Allah Ta'ala terhadap fa'il, terhadap pelaku. Apa pelaku? Berbuat dengan mengadakan dan meniadakan. Itu dia, itu pelaku. Berbuat, mengadakan. Nah, jadi ketika dikatakan Allah
tidak butuh kepada fa'il, artinya Allah tidak butuh berhajat kepada yang mengadakannya, yang menjadikannya, atau penyebab dia ada. Nah, itu. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Dia nggak butuh kepada yang lain untuk menjadi penyebab dia ada. Itu maknanya. Nah, jadi nafyu tiyajihi ila fa'ilin. Kalau di buku yang lain disebut nafyu tiyajihi ila mukhassisin atau ila muhdisin atau mujidin. Maksudnya menafikan, meniadakan keberhajatan, kebutuhan ia Allah Ta'ala kepada yang menjadikannya, yang mewujudkannya, yang menentukan bagaimana dirinya. Itu maknanya. Kenapa dia nggak butuh itu? Karena dia berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri adalah pernyataan bahwa dia bukan semata-mata sifat yang pertama. Yang kedua, dia tidak butuh berhajat kepada penyebab kenapa dia jadi ada dan bagaimana dirinya. Nah, itu maksud daripada qiyamuhu binafsihi. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kira-kira tadi paham ini? Sebelum Ustadz Amar coba tanggapi keterangan saya selama 20 menit ini dah. Ada kira-kira yang perlu ya rasanya untuk ditanggapi biar saya coba menangkap sejauh apa audiens jemaah sekalian bisa menerima keterangan, memahami keterangan saya, sehingga mungkin bisa saya ulas dengan penyampaian lebih sederhana lagi. Silakan kalau Anda kata ada yang ingin menanggapi pernyataan saya tadi, keterangan saya tadi, silakan, fadhol. Ada kira-kira? Ibu-ibu juga kalau Anda kata sampai ini ke ibu-ibu, misalkan melalui via WA. Silakan, paham tadi? Atau masih belum paham juga? Memang kalau saya rasa nih, kalau untuk yang pertama kali dengar, agak pening juga tadi itu. Untuk yang pertama kali dengar saya rasa. Tapi kalau yang sudah pernah mengaji sifat 20, pernah baca Qiyam binafsi, mau dijelaskan sama guru yang lain, insya Allah keterangan saya tadi itu cukup dapat ya dipahami dengan baik. Gimana kira-kira? Atau ngantuk semuanya? Gimana kira-kira? Ada yang mau menanggapi? Nah, saya nggak paham semuanya. Saya anggap paham semuanya. Ya, insya Allah paham semuanya. Jadi berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak butuh kepada zat untuk dia berada. Kenapa? Karena memang dia adalah zat sesungguhnya. Sebab dia berdiri sendiri. Kalau dia tidak dapat berdiri sendiri, berarti dia semata-mata sifat bukan zat. Itu dia maksudnya. Dan mustahil kalau dia semata-mata sifat, mustahil. Karena sifat tidak akan pernah ada kalau tidak ada wadah di mana sifat berada. Dan wadah itu yang disebut dengan zat tadi itu. Mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala diyakini, diimani bahwa dia berdiri sendiri. Ya, maknanya bahwa dia tidak butuh kepada sesuatu yang menyebabkan dia ada dan bagaimana dirinya. Itu tadi fa'il, pelaku, pencipta, atau menentukan, itu. Tuhan gak butuh yang seperti itu. Kalau dia butuh dengan itu berarti dia tidak qiyam binafsihi. Sementara dia bersifat qiyam binafsihi, berarti gak butuh dengan semua itu. Jadi itulah sederhananya dua pengertian maksud dari qiyam binafsihi. Insya Allah yang bisa memahami keterangan saya tentang dan sifat, zat sifat, bahwa segala sesuatu tetap dengan dua unsur, zat, sifat. Zat tidak akan ada. Gini, apa saja zat yang ada akan ada sifat menyertainya. Dan sifat tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa zat sebagai wadahnya. Jadi hubungan zat dan sifat tidak terpisahkan. Kapan ada zat, pasti ada sifat menyertainya. Dan sifat tidak akan pernah eksis tanpa ada zat sebagai wadah dia berada. Bayangkan beberapa sifat yang tadi kita contohkan. Bau, warna, rasa. Bisakah ketiga sifat ini ada tanpa ada bendanya? Dan apapun benda pasti ada sifat menyertainya. Itu. Jangan lupa itu. Itu tentang kata kuncinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi ungkapan kita di awal, segala sesuatunya, mohon maaf,
mencakup juga Tuhan. Tuhan juga begitu. Zat dan sifat. Jadi bukan benda ciptaan saja. Tuhan pun begitu juga sebutannya. Zatnya dan sifatnya. Cuma bedanya dengan yang sebutan untuk makhluk ciptaan, zat dan sifat Tuhan qadim azali, adanya tanpa awal dan permulaan. Itu dia. Kalau zat dan sifat selain Tuhan, semuanya ada awal dan permulaan. Dan Tuhanlah sumber dari semua zat dan sifat yang ada pada makhluk ciptaannya ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memudahkan supaya jangan berserak-serak paham kita, tangkapan tentang apa yang kita jelaskan, istilah yang digunakan ulama untuk Tuhan, yang dua unsur tadi itu, sebutannya zat dan sifat. Dan untuk selain Tuhan, tak peduli apapun itu, mau dia malaikat, mau jin, manusia, surga, neraka, jahanam, suka hati. Unsurnya dua, jirim dan arad. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ya, kembali ke Ustaz Amar. Nah, biar panjang nih, setengah jam. Silakan, ada yang mau nanggapi, komentari, nimpali pun nggak apa-apa, silakan. Ada yang mau tanya langsung, silakan. Langsung aja langsung. Belum ada pertanyaan ke Ustaz Amar. Hah? Belum tertangkap saya tadi. Apanya tadi? Pernyataannya. Pakai mic, biar juga ibu-ibu mungkin dengar di belakang. Jadi yang pertama tadi, kita sepakat bahwasanya sifat itu tak menentukan adanya Tuhan. Sifat itu kan tak menentukan bahwasanya itu beradanya Tuhan gitu. Gimana? Coba ulangi, pelan ya. Sifat tidak ada menentukan Tuhan. Jadi yang pertama tadi antara zat dengan sifat. Keterangan saya, sebentar. Keterangan saya tentang zat dan sifat. Sesuatu itu pasti dengan dua unsur tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari zat adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Sementara sifat, sesuatu yang berdiri dengan yang lain. Di mana sifat akan selalu untuk wujud dan keberadaannya selalu dia bertopang pada zat. Itu keterangan saya yang ketiga. Itu dia. Silakan tanggapi. Yang mana jadi kira-kira? yang langsung aja Ustaz. Hah? Jadi Allah itu membutuhkan zat atau kayak mana? Atau salah pernyataan ini gitu Ustaz? Membutuhkan zat, bukan membutuhkan zat. Allah itu zat. Bukan membutuhkan zat. Allah itu zat. Zat yang qadim azali tanpa awal permulaan. Yang pada zatnya, pada dirinya itu semua sifat-sifat kesempurnaan. Seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama itu. Jadi sifat Allah yang kudrat itu ada pada zat diri Tuhan. Itu. Ada pada zatnya ya Ustaz. Hah? Ada pada zatnya. Ada pada zatnya. Sifat Tuhan ada pada zatnya tentunya. Kenapa? Karena sifat tidak akan pernah berdiri sendiri. Sifat tidak akan pernah ada kalau tidak ada topangan zatnya. Sifat tidak akan pernah ada kalau tidak ada zat di mana sifat berada. Itu maksud sifat tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan pedas tanpa cabai, tanpa bakwan, tanpa apalah kira-kira benda. Mungkin kira-kira ada pedas tapi nggak ada bendanya. Gitu. Mungkin ada lemah, sebutan lemah tapi nggak ada sosoknya. Mungkin kira-kira anti tapi nggak ada sosoknya, nggak ada bendanya. Mungkin kira-kira. Itu arti sifat. Sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia butuh wadah untuk dia bisa berada. Wadah di mana sifat itu berada sebutnya zat. Supaya enak, jangan mencampuri tentang Tuhan. Ulama buat istilah khusus. Untuk Tuhan sebutnya zat dan sifat. Untuk kita sebutnya jirim dan arad. Jirim itu benda, arad sifat kebendaan. Itu cabai, arad itu pedas yang ada pada cabai. Itu dia. Oke? Ini pertanyaannya Ustaz. Oke. Itu udah clear? Ya Ustaz. Oke. Jadi seandainya nanti kalau ditanya gitu kan. Hah? Kalau nanti sama orang ditanya. Tanya, oke. Apalah yang membuktikan bahwasannya Tuhan itu bersendiri begitu Ustaz? Apalah yang membuktikannya gitu? Bagaimana kita menjelaskannya gitu? Apa bukti Tuhan berdiri sendiri? Kalau Tuhan tidak berdiri sendiri, berarti tadi ada dua kemungkinan maknanya. Makna dari tidak berdiri sendirinya Tuhan, ada dua pengertiannya.
Yang pertama, dia berarti bukan zat, karena zatlah yang berdiri sendiri. Nah gitu. Berarti apa? Tuhan semata-mata sifat yang mengawang-ngawang tanpa wadah. Mustahil. Nggak ada sifat begitu. Kenapa mustahil? Karena yang ada ini bukti adanya dia. Dan ada semua ini bukti ada padanya sifat kesempurnaan. Nggak mungkin sifat bersifat lagi. Nggak mungkin. Dan sifat itu nggak pernah ada kalau nggak ada wadahnya, nggak ada zatnya. Berarti mustahil. Itu pengertian pertama. Bahwa mustahil Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Mustahil. Ya, yang kedua, kalau Tuhan tidak berdiri sendiri, berarti Tuhan butuh kepada sesuatu yang menjadi penyebab dia ada. Kalau Tuhan butuh kepada sesuatu yang menyebabkan dia ada, berarti terjadi mustahil yang dulu kita jelaskan. Tasalsul dan daur. Ya kan? Nah, muncul pertanyaan. Kalau Tuhan tidak berdiri sendiri, berarti ada yang menyebabkan dia ada sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana sang penyebab Tuhan ini ada? Siapa pula yang menyebabkan dia ada? Karena ini masalahnya konsekuensi Tuhan tidak berdiri sendiri. Dikarenakan Tuhan tidak berdiri sendiri, Tuhan butuh kepada sesuatu yang menjadi penyebab dia ada. Kalau Tuhan berdiri sendiri, dia nggak butuh dengan apapun menjadi penyebab dia ada. Kenapa? Karena dia qadim azali, tanpa awal dan permulaan. Jadi qiyam binafsi juga maknanya mendukung makna qidam tanpa awal dan permulaan. Itu dia. Saya ulangi, pernyataan qiyam binafsi itu meneguhkan kembali sifat qidam pada Tuhan. Bahwa dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain karena dia adanya tanpa awal dan tanpa permulaan. Itu. Sesuatu yang berdiri sendiri, dianya ada tanpa awal dan tanpa permulaan. Tapi kalau sesuatu yang berdiri pada yang lain, tidak berdiri sendiri, pasti dia bersandar, bertumpu kepada sesuatu yang ada awalnya dan ada permulaannya. Sesuatu yang ada permulaan dan awalnya, maka butuh sesuatu yang menyebabkan dia ada. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan, yang menjadi penyebab Tuhan ini ada, bagaimana pula statusnya? Siapa pula yang menyebabkan dia ada? Lagi sebelumnya terjadilah daur dan tasalsul, siklus dan mata rantai ke belakang yang gak ada dua mustahil menurut akal sehat. Tuhan A dijadikan Tuhan B. Kenapa? Karena Tuhan A tidak berdiri sendiri, berdiri dengan yang lain. Berarti berdiri dengan B dia. Oke, B berdiri dengan yang lain lagi, C berdiri dengan yang lain lagi, D. Terus kira gimana akhirnya nih? Kalau terbatas jumlah penyebab ada ini, maka D kembali ke pangkal, ke A lagi. Kalau begitu namanya daur namanya. Kalau terbatas daur. Mungkinkah A datang bersumber dari B dari C dari D dari A? Mungkin kira-kira. Siapa yang pertama sekali mendahului yang lainnya? Nggak ada. Karena masing-masing mendahului dan terdahului. Mustahil. Namanya daur. Oke? Nah itu dia. Jadi itulah yang muncul, timbul ketika saat Tuhan tidak berdiri sendiri. Sebab akan ada faktor penyebab dia ada. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia qadim azali, nggak butuh yang lain, maka dia adanya tanpa awal dan permulaan. Sehingga nggak butuh dengan apapun selain dirinya untuk menjadi penyebab dia ada. Itulah konsekuensi dari qiyam bin nafsi. Oke? Silakan Pak. Saya izin Pak Ustadz. Yang dikatakan tadi qiyamu ta'ala bin nafsi, dengan nggak otomatis dengan berdiri dengan sendirinya sifat zatnya dan sifatnya gitu. Lo bilang kan otomatis. Kalau ada zatnya, otomatis ada sifatnya bagi Allah ini. Diotomatiskan dia. Saya sampaikan tadi. Nggak perlu kepada Allah. Tidak akan ada zat tanpa sifat yang menyertainya. Iya. Dan sifat tidak akan pernah ada tanpa zat sebagai wadahnya. Berarti hubungan zat dan sifat adalah hubungan yang pasti. Akan selalu seperti itu. Otomatis dia kan. Lain kalau makhluk dengan sifat dan perlu kepada wadah, sifat tadi kepada zat. Kalau bagi Allah kan otomatis gitu nggak begitu. Gimana? Sifat zatnya kan otomatis dengan sifat zat dan sifatnya. Iya. Kalau Kodim bagi makhluk, zat sifat iya. Tuhan kodim. Kodim tadi. Iya. Nah, jadi itu otomatis gitu. Iya, itu otomatis. Itu otomatis. Lain kalau makhluk
sifat zat dan sifatnya kan gitu kan. Nah, kalau makhluk itu dia dua-duanya baharu. Baharu Ada dia. awalnya, ada permulaannya. Iya itu dia. Tetapi Tuhan jadikan. Yang namanya makhluk Tuhan jadikan. Zatnya tetap bersama dengan sifatnya. Tuhan tidak jadikan zat tanpa sifat. Jadi pengertian kepada bagi orang baru belajar nanti kan seolah-olah nanti kan sifat itu berwadah kepada zat bagi Allah. Padahal otomatis dia Otomatis. begitulah Iya, tepatnya iya, kan. Iya, Nah, insyaallah. otomatis. Dia kodim istilahnya. Kodim Kodim. itu otomatis. Iya, otomatis. Kalau ya. dia nggak kodim, berarti ada faktor penyebab dia ada. Nah, berarti apa? Tidak berlaku keotomatisan untuk yang Iya. tidak kodim. Kodim begitu dia sama lain kodim lain baru. Ya, jadi gini, Ada zat dan tidak sifatnya ada yang berdiri dengan sendirinya gitu. tidak ada yang mengadakan kudrat Tuhan. Tidak ada yang mengadakan iradat Tuhan. Tidak ada yang mengadakan hayat bagi Tuhan. Iya, Di mana sifat itu otomatis berada pada diri Tuhan. Sebagaimana kodimnya zat Tuhan, semua sifat-sifat ma'aninya kodim pada zatnya. Ada bersamaan tanpa awal dan permulaan. Itu. Terima kasih Ustaz. Nah, tapi saya tambahkan keterangan satu. Tuhan tidak menjadikan zat tanpa sifat. Tuhan tidak menjadikan makhluk, zat makhluknya. Tuhan tidak menjadikan zat makhluk, jirim. Tuhan tidak menjadikan jirim tanpa sifat. Tetap ada sifat menyertai jirim. Tetap. Jadi enggak ada jirim tanpa sifat, itu enggak ada. Tetap ada sifat. Membarengi jirim. Di antara sifat itu adalah tahayyuz, berwadah, bertempat, berposisi. Itu juga sifat bagi makhluk, bagi jirim. Tahayyuz. Setiap benda ada di mana wadah dia berada, posisinya, ada tempatnya istilahnya, ruangnya. Itu setiap benda pasti ada ruang di mana dia berada. Itu begitu benda. Jadi nggak ada benda tanpa sifat yang menyertainya. Semua benda yang Allah ciptakan, semua zat yang Allah ciptakan akan ada arot, sifat-sifat menyertai benda itu. Duanya baharu, ciptaan Tuhan dua-duanya. Oke? Alhamdulillah. Insya Allah yang paham, yang pening-pening. Inilah pak kajinya cemana? Ini memang kajinya. Dimanapun dibuka buku tauhid, itulah keterangannya. Carilah buku tauhid, yang mana saja. Mau yang tipis, mau yang tebal, keterangannya apa yang kita sampaikan malam ini. Semua keterangan qiyam binafsi seperti ini. Enggak begini keterangannya. Silakan cari buku-bukunya. Mau yang Arab, mau yang Indonesia, mau yang Melayu, mau entah apalah. Kalau ada lagi buku-buku lain, bacalah. Semua keterangan qiyam binafsi seperti keterangan ini. Ya. Jadi qiyam binafsi sebagai sifat salbiyahnya, dua pengertiannya. Yang pertama, kita ulangi. Yang pertama, meniadakan keberhajatan Tuhan terhadap zat. Itu artinya. Meniadakan itu. Kenapa? Karena dia qiyam binafsi, berdiri sendiri. Sesuatu yang butuh kepada yang lain itu bukan zat, itu sifat. Berarti apa? Berarti dengan pengertian qiyam binafsi, Tuhan bukan semata-mata sifat belaka. Tapi sebaliknya, dia adalah zat yang qadim azali, wajibul wujud tanpa awal dan permulaan. Dan pada dirinya dan pada zatnya semua sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyam binafsi maknanya menafikan, meniadakan keterbutuhan Tuhan kepada sesuatu yang menyebabkan dia ada. Meniadakan keterbutuhan Tuhan terhadap sesuatu penyebab dia ada. Yang menjadikannya dan menentukan dirinya, mukhasis istilahnya. Nah, dia nggak butuh itu. Kenapa? Karena dia qiyam bin nafsi. Sesuatu yang butuh kepada bagaimana menentukan dia, menjadikan dia, membentuk dia, itu adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Siapa itu? Wujud kita, makhluk ciptaannya. Kita tidak berdiri sendiri. Kita berdiri dengan Allah. Artinya Allah penyebab kita
ada. Dan bagaimana berlangsungnya keberadaan kita. Nah, itu dia makna qiyam bin nafsi. Makna qiyam bin nafsi yang kedua, penegasan tentang kekidaman dirinya. Itu. Kalau betul bisa paham dengan baik, makna qiyam bin nafsi yang kedua adalah penegasan kembali tentang kekidaman Tuhan. Bahwa dia kidam tanpa awal permulaan, sehingga gak butuh sesuatu yang menjadikan dia ada. Itu juga makna qiyam bin nafsi yang kedua. Menafikan, meniadakan keberhajatan Tuhan kepada sesuatu yang menjadi penyebab dia ada. Sama maknanya. Jadi keterangan qiyam bin nafsi yang kedua itu juga penegasan kidamnya Tuhan dengan sifat dengan sifat kidamnya. Itu sama keterangannya, penegasan. Wallahu insyaallah kalau ini bisa ditangkap, betul ditangkap, dicerna, ditangkap dengan baik, paham, mudah paten, mantap ini. Betul saya katakan. Apalagi mungkin baru pertama dengar, bisa ditangkap, bisa gini semuanya maknanya, bagus. Karena banyak yang ngaji sifat 20 bahkan keterangan ini bagi sebagian belum juga bisa ditangkap. Jadi kalau bisa ditangkap malam ini bagus sekali. Luar biasa, paten. Nah, kalau bisa ditangkap. Tapi masih luput juga, lepas juga, usahakan lagi. Belajar lagi, baca lagi, dengar lagi, gali lagi, insya Allah. Ya, dan memang ini nggak bisa sekali dua kali. Semua ulama bilang, berkali-kali, baca terus, bolak-balik, ulangi lagi. Begitu. Nah, dengan mengulangi, terus diulangi begitu, insya Allah semuanya nanti jadi mudah untuk dicerna, enak dipahami. Bahkan menguraikannya tanpa perlu lagi melihat keterangan-keterangan buku-buku panduannya lagi. Insya Allah bukan maksud apa-apa. 50 butir akidah tuh bisa saya jelaskan tanpa megang buku lagi. 50 butir akidah, 41 butir untuk Rasulullah Ta'ala. Saya bisa jelaskan tanpa harus nengok buku lagi. Tanya yang mana aja, silakan. Fadhol. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam bin nafsi, yang wajib-wajibnya, yang mustahilnya, yang jaiznya Nabi, sifat-sifat Rasul, yang 9, 4 yang wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Tanya yang mana? Saya jelaskan, gak usah pegang ini. Kenapa? Karena saya baca berulang kali. Memang begitu caranya. Ulama jawab begitu. Baca syarah Ummul Barahin. Ulang kata ulama. Ulang terus. Sampai nanti pahamnya itu sudah mendarah daging. Nah, gitu. Nah, jangan nanti kita kaji ini jauh, masih lupa hukum akal terbagi 3. Itu selesailah itu. Tak guna lagi kita ngaji. Kalau hukum akal belum paham juga. Apa itu wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Kalau itu lupa juga, tak tertangkap juga, tak guna kita ngaji ini. Kenapa? Kan itu dasarnya. Semua yang kita jelaskan tadi adalah konsep dari wajib akli, mustahil akli, jaiz akli semua. Apa wajib akli, apa mustahil akli, apa jaiz akli. Kalau itu juga luput, lepas juga, selesai. Tak bermanfaat. Apa yang tadi kita jelaskan. Kalau belum juga dapat mendudukkan maksud wajib akli. Hukum akal terbagi 3. Wajib, sesuatu yang tiadanya tidak dapat diterima oleh akal sehat. Itu wajib akli. Sesuatu yang keberadaannya tidak dapat diterima oleh akal sehat, itu mustahil akli namanya. Sesuatu yang ada tiadanya dapat diterima oleh akal sehat, itu namanya jaiz akli. Kalau itu enggak dapat, belum tertangkap juga, urainya belum dipahami, bagus pulang kita. Cari kaji yang lain. Itu dasarnya. Semua yang tadi kita jelaskan konsepnya yang 3 itu. Apa yang kita bincangkan tadi? Qiyam bin nafsihi. Berarti apa itu? Wajib akli. Bahwa Tuhan pasti bersifat qiyam bin nafsi. Itu dia. Ya, dengan keterangan tadi. Ya, itulah ilmunya. Ya, jadi bagaimana penyampaian kita di awal-awal dulu, ilmu kita ini asasnya, dasarnya adalah logika, nalar dan akal sehat. Itu asasnya. Qiyam bin nafsi, kita imani sebagai sifat Tuhan karena akal nuntut kita seperti itu. Qiyam bin nafsi, kita imani sebagai sifat Tuhan karena nalar untuk itu. Bukan Quran dan hadis yang menuntut kita untuk meyakini qiyam bin nafsi pada Tuhan. Bukan. Akal sehat
yang maksa kita untuk meyakini Tuhan bersifat qiyam bin nafsi. Ini kajinya. Nah, akal yang untuk itu. Akal yang memaksa kita untuk meyakini Tuhan seperti itu adanya. Bukan Quran dan hadis. Oke, itulah kajinya. Agak ngeri-ngeri sedap ngajinya Bang. Rupanya bukan pakai Quran sama hadis. Rupanya ngajinya bukan pakai Quran dan hadis rupanya. Pakai akal, murni. Tapi jangan lupa, yang nyuruh nih, yang nuntun dan nyuruh kita mengenal Tuhan dengan akal, Quran sendiri yang nyuruh. Paham? Landasannya, konsepnya akal dan nalar. Tapi yang nyuruh kita seperti itu Quran sendiri. Ketika Quran menceritakan kepada kita, memberitakan, tidakkah kau saksikan langit dan bumi yang terbentang, tidak kau pandang ciptaan Tuhan, gunung menjulang tinggi, apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Gunakan nalar pikiranmu, telaah dengan akal sehatmu, semua itu tak akan ada kalau tak ada penciptanya, itu maksudnya. Jadi menggunakan metode akal itu adalah tuntunan Quran dan tuntutan Quran. Quran nuntut kita dan nuntun kita. Untuk bagaimana bersama dengan akal kita temui Tuhan kita. Kita kenali dirinya. Kita imani dan yakini keberadaannya. Itu. Jadi walaupun konsepnya akal yang menuntun kita untuk berkonsep dengan ini adalah Al-Quran itu sendiri. Ketika Quran memerintahkan kita untuk mengamati ciptaan Tuhan, agar memastikan keyakinan akan keberadaan Tuhan penciptanya. Itulah konsep dasarnya. Oke? Nah, jadi bukan artinya ini bukan Quran hadis bukan berarti lepas dari Quran hadis, bukan. Quran hadis yang menuntun kita untuk berkonsep seperti ini dalam mengimani Tuhan. Clear? Pulang. Ustaz tanya lagi, makin pening nanti tanya lagi. Nanti tersambung 2 bulan lagi. Ya, nah, saya senang. Ada yang nanggapi. Berarti ada yang ditangkap, ada yang bisa dipahami, ada yang bisa dicerna itu. Jadi tanggapan tadi saya senang. Kenapa? Itu bentuk pencernaan apa yang kita diskusikan bersama. Saya berharap ke depannya tetap begitu. Jadi nggak pala kita nunggu Ustaz Ahmad untuk bacakan jawaban, bacakan pertanyaan, mohon maaf. Kalau memang ada yang perlu langsung untuk diperdalam keterangannya langsung, tanya saja langsung. Ini kita khususkan untuk kajian tauhid. Kalau kajian hikam, nah kita tunggu sampai selesai, Ustaz Ahmad yang mandu kita. Tapi kalau tauhid, mana kira-kira gantung, nyelip, kira-kira angkat tangan, mainkan terus. Timpali pernyataan saya kalau perlu. Kalau kurang pas, ini cocoknya Ustaz bilang, nggak apa-apa. Begitu supaya lebih lebih jelas, terang, terbuka lagi penjelasannya. Terkadang saya nih, menurut jemaah, terkadang ketika menanggapi pertanyaan, saya bisa lebih meluaskan jabarannya. Itu kan saya butuh. Saya butuh tanggapan. Saya bisa menangkap sejauh apa audien menerima keterangan saya. Itu. Supaya bisa saya pilih pengolahan kata lebih jelas lagi untuk dicerna. Itu maksudnya. Saya berusaha untuk bisa lebih menyederhanakan keterangannya untuk bisa ditangkap oleh kita bersama. Oke? Cocok? Udah pulang lah kita. Tinggal 2 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan. bisa diumpamakan zat ini seperti sumur. Sumur? Seperti sifatnya seperti timba. Apa bisa diumpamakan begitu, Ustaz? Tak usah, jauh kali ke sumur. Ini aja tengok bendanya meja. Jauh kali ke sumur, tahu ke sumur pula. Nyemplung nanti tak naik lagi. Wadahnya gitu, Ustaz. Sumur itu wadahnya gitu. Enggak. Apanya timba itu sifatnya apanya? Enggak. Apalagi ini aja nih, dinding nih. Dinding ini benda nih, dinding ini benda. Jirim, bahasa Arabnya dinding nih jirim. Lihat jirim itu. Apa saja sifat yang ada pada jirim itu? Warnanya, kerasnya, cahaya, pantulan cahayanya itu. Bandingkan dinding dengan ampli itu misalkan. Kan beda tuh kan sifatnya kan? Nah, berarti benda-benda ini padanya sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu contohnya. Bisa bayangkan ada ampli tanpa ada sifatnya kira-kira. Enggak ada warna, enggak ada bentuk, enggak ada rupa gitu. Bisa?
Bisa kira-kira? Bisa bayangkan dinding, lalu nggak ada. Itu yang kita maksud bahwa benda tidak akan pernah terpisah dari sifat-sifatnya. Oke bang, jangan pergi ke sumur nyemplung nanti. Ini aja nih, yang ada sama kita nih, lobe ini. Benda nih, dan sifat-sifat yang ada pada lobe ini. Nah, sifat yang ada pada lobe beda dengan yang ada dinding itu beda. Ini begini dia nih, lentur begini. Dinding itu tak bisa lenturkan. Beda sifat. Oke, sama-sama benda. Dengan sifat-sifat masing-masing. Yang beda satu dengan yang lain. Warna, aroma, rasa, bentuk, rupa dan sebagainya. Oke? Cocok? Nah, ya, jadi nggak usah ke sumur, jauh kali ke sumur. Kenapa sih ke sumur contohnya? Ya. Sumur itu zat dan sumur itu zat dan sifat. Jin arot, timbanya pun jin arot juga itu. Dua-dua jin arot. Jadi jangan anggap sumur itu jirim, timbanya arot. Duanya benda. Oke? Nah, itu dia. Gimana? Karena kan jisim ini kan itu istilah ulama. Jisim itu sebutan rangkaian. Jadi maka lebih tepat sebutannya jirim, jangan jisim. Jirim sebutan lebih pas lagi. Karena sebutan aslinya, sebutan dasarnya. Kalau jisim nanti itu udah gabungan berapa jirim. Ini jirim itu. Bendanya gitu. Nah, jangan jisim. Ya. Nah, jisim itu bahkan kata ulama sebutan untuk benda bersama sifatnya. Itu jisim. Jisim ada yang nyebut sebutan untuk benda bersama sifatnya. Itu jisim. Jadi kalau jisim sebutannya kita nggak bisa nguraikan mana jirim mana arot. Jadi penggunaan sifat itu yang pas tuh supaya dia dipisah. Jirim arot gitu. Nah, jisim sudah beda lagi dia. Udah campuran beberapa jirim. Setidaknya ada yang bilang 2 jirim, 3 jirim. Nah itu dia. Oke? Nah, tambah lagi pengertian sifat sebutan jisim itu udah ada sifat padanya. Itu. Sementara kita mau mendefinisikan apa sifat, apa benda. Maka dipisah dulu lah keterangannya. Jirim 1, arot 1. Itu kenapa itu digunakan ulama kita. Oke? Pening kepala ya. Belum lagi kita masukkan lagi ke ini. Bahwa itu jirim nih. Benda yang ditemukan oleh pengetahuan manusia saat ini. Jirim itu pun ternyata terangkai dari beberapa komponen. Jirim terangkai dari beberapa komponen. Proton, neutron, kemudian elektron. Makin pening kan? Atom. Atom dianggap jirim terkecil. Nah, makin pening lagi kita. Ke fisika kita. Bisa kira-kira dari tauhid ke fisika bikinnya. Benda, tapi cerita benda tadi. Apa itu benda? Benda itu kumpulan atom. Mungkin ini miliaran atom ini. Ini miliaran atom ini. Ini miliaran atom ini. Ternyata satu atom juga terangkai dari komponen. Namanya proton, neutron, dan elektron. Polytron juga termasuk. Megatron juga. Nah, makin pening kan? Nah, nantilah. Ini aja udah. Ini udah pening juga ini. Nah, iyalah. Jisim itu kan rangkaian. Rangkaian dari beberapa jauhar. Nah, cocok. Pas. Udah? Ya. Iya, jirim, jauhar. Jauhar itu sebutan untuk materi tunggal. Jauharul fardi istilahnya. Jauharul fard. Materi tunggal. Yang kalau orang nyebutnya atom, ternyata atom pun ada unsurnya. Nggak tunggal juga dia. Ada proton, neutron sama elektron. Bahkan ada katanya lagi penemuan terakhir, proton pun ada lagi unsur-unsurnya lagi. Mana kira-kira? Ini menunjukkan bahwasanya nggak ada sebenarnya materi tunggal, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu. Dan jangan bayangkan Tuhan itu kumpulan atom-atom, proton, neutron. Kalau Tuhan begitu berarti nggak mukhalafalil hawadis berarti Tuhan. Biar makin pening malam nih. Wallahu a'lam bishawab. Pulang. Iya, begitu. Jauharul fardhi itu sebutan saja, hakikatnya nggak ada. Karena nggak ada yang tunggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya. Jauharul fardhi itu sesuatu yang tak bisa dibagi lagi. Itu dalam benak saja, realitanya wujudnya nggak ada. Jangan lupa itu. Apa? Amrun i'tibari. Iya, dalam i'tibar kita saja. Seakan-akan ianya ada. Realitanya nggak ada yang fardun itu.
Yang fardu cuma Tuhan yang fardun. Tadi kita katakan atom saja ada unsurnya, ada komponennya. Bahkan komponen itu punya komponen-komponen lagi. Jadi nggak ada materi tunggal itu. Yang tunggal cuma Allah Subhanahu wa taala dengan keahadiahannya. Apa? Ahadiyatuz zat, tauhid sifat dan tauhid afal cuma Allah taala. Nanti kita bahas sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita pada malam hari ini yang telah memberikan syarahan dan begitu juga sudah memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi panjang lebar tentang sifat Allah qiyamuhu binafsih. Mudah-mudahan dapat kita fahami. Walaupun tak dapat kita pahami, insya-Allah kajian selanjutnya dapat kita pahami, dan kajian selanjutnya tak dapat kita pahami, kajian selanjutnya tetap kita akan dapat kita pahami sampai mati. Amin insya-Allah. Baik, untuk pengumuman bahwa Sabtu malam Ahad yang akan datang tanggal 11 Oktober 2025 akan kita lanjutkan pengajian kita dengan menghadirkan Tuan Guru Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Jahari LCMA. Mari sama-sama kita berhadir di majelis ilmu kita ini dan kita besarkan pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai benteng, pengajian Al-Ittihad sebagai benteng Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah lama didirikan oleh Tuan Guru kita. Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa tadi maka berakhir pula pengajian kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.